alasan mengapa seseorang membutuhkan hobi. Ini kan perlu diketahui juga, ternyata hobi itu juga mengandung manfaat. Nah, manfaatnya apa ini? Kita bahas nih. Manfaatnya satu, bisa mengurangi stres. Nah, apa betul hobi bisa mengurangi stres? Hobi bisa menjadi cara yang efektif untuk melepaskan diri dari tekanan kehidupan sehari-hari dan mengurangi kecemasan. Aktivitas itu ternyata justru membuat kita jauh dengan Allah, itu tinggalkan. Jangan, jangan teruskan. Karena itu akan menjurus ke hal yang tidak baik. Dan itu bukannya mendapat pahala, tapi mendapat celaka, mendapat dosa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kami ucapkan kepada para mualaf dan juga kaum muslimin yang pada pagi hari ini mungkin sudah melakukan aktivitas, tapi bukan aktivitas bekerja karena kita tahu bahwa ini ada libur panjang hingga hari Kamis. Bagi yang mengambil cuti bersama, manfaatkan cuti bersama itu dengan baik, bersama keluarga, berkumpul, lalu bercengkrama, berbicara dari hati ke hati, dan ini kesempatan yang cukup panjang waktunya. Nah, ini yang kami pikir bisa dimanfaatkan secara baik. Namun kami tidak menyia-nyiakan kesempatan juga bahwa kami juga tetap membawakan secangkir kopi di pagi hari. Semoga acara ini bisa tetap berlangsung dan kita bisa tetap sharing seperti yang sudah pernah kami sampaikan bahwa acara ini bentuknya bukan seperti tausiah atau pendidikan mengenai agama, tapi ini lebih kami tujukan kepada para sahabat, para muslim, para mualaf untuk sharing, bertukar pendapat. Bila mana ingin interaktif, maka bisa mengirimkan testimoni, pertanyaan-pertanyaan ke alamat email kami di santosohalim1963@gmail.com. Seperti kemarin kami juga mendapatkan pengiriman email bahwa akan diminta untuk menambah program. Nah, insya Allah mulai minggu ini, hari Kamis, kami akan coba menampilkan satu program baru. Moga-moga tidak ada kesulitan dan tidak ada halangan. Dan bila mana lancar, maka program itu adalah Mutiara Islami, di mana nanti akan disampaikan oleh Ustadz yang memang mumpuni di bidang ilmu agama Islam. Ini adalah tambah program. Kemudian berikutnya kami juga akan tambahkan satu program lagi, yaitu program Jendela Hukum, di mana nanti ada tanya jawab untuk masalah hukum, dan bagi yang ingin mengetahui lebih mendalam perihal hukum, bisa mengirimkan email juga untuk bisa kami bacakan nanti di acara secangkir kopi di pagi hari. Baik, sekarang kita tidak lagi berpanjang lebar karena mungkin waktu semakin siang. Kita akan membahas topik yang terkait dengan hobi. Nah, saya rasa hobi tahu ya, hobi sih istilah umumnya. Tapi kalau di ini kan kegemaran, ya kegemaran. Jadi hobi. Hobi penting karena dapat memberikan beberapa manfaat bagi seseorang. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, apakah ada hobi. Jadi hobi itu memberikan beberapa manfaat penting. Nah, beberapa alasan mengapa seseorang membutuhkan hobi. Ini kan perlu diketahui juga. Ternyata hobi itu juga mengandung manfaat. Nah, manfaatnya apa ini? Kita bahas nih. Manfaatnya satu, bisa mengurangi stres. Nah, apa betul hobi bisa mengurangi stres? Hobi bisa menjadi cara yang efektif untuk melepaskan diri dari tekanan kehidupan sehari-hari dan mengurangi kecemasan. Nah, orang yang mau melepaskan diri dari kecemasan, tekanan hidup, ya mungkin perlu memiliki hobi. Karena hobi itu efektif untuk itu. Nah, tekanan hidup bisa saja tekanan hidup dalam bekerja, tekanan hidup dalam bersekolah,
bahkan tekanan hidup dalam berkreasi. Ya, saat ini kan banyak tekanan juga yang bisa dirasakan bagi seorang pekerja di mana dikejar-kejar dengan target, dengan deadline, sehingga timbul tekanan, stres. Ya, ini stres ini bisa diatasi dengan cara memiliki hobi. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Nah, banyak jenis hobi yang melibatkan aktivitas kreatif. Ya, hobi kan kadang-kadang bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serius ya, seperti seni. Nah, seni kalau kita bicara seni, kita bicara seni drama, ya kan, uh, seni lukis, seni menulis, ya. Ini semua juga termasuk dalam satu hobi, yaitu dari berbagai jenis hobi. Nah, ini bisa merangsang imajinasi dan berpikiran inovatif. Merangsang imajinasi artinya merangsang kita untuk bisa membayangkan sesuatu, ya, menciptakan sesuatu. Nah, sehingga kita menjadi lebih mudah untuk berinovasi. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang meningkatkan kreativitas. Kemudian yang tiga adalah meningkatkan kesejahteraan mental. Nah, ini terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan dan memuaskan, dapat menenangkan suasana hati dan memberikan rasa pencapaian. Jadi artinya kalau terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan dan memuaskan, tentu ada kepuasan hati. Contohnya, kita membantu seseorang misalnya. Ketika orang itu setelah kita bantu dan dia gembira dan dia merasa terbantu, biasanya hati kita senang juga, merasa ketenangan. Makanya membantu orang itu sebetulnya sama dengan membantu diri sendiri. Itu ya. Kemudian 4, menumbuhkan keterampilan baru. Hobi memungkinkan seseorang untuk belajar beberapa hal baru, memperkaya pengetahuan dan mengasah keterampilan yang mungkin tidak ditemukan dalam pekerjaan rutin. Nah, jadi hobi itu juga memungkinkan untuk belajar beberapa hal baru, ya. Terus memberi kesempatan untuk bertemu orang baru dan memperluas jaringan sosial. Misalnya, hobinya ini touring misalnya. Nah, kalau hobi touring, kita akan bertemu teman-teman, kenalan-kenalan yang memang sukanya touring. Nah, dari situ akan tercipta interaksi sosial. Mungkin juga di situ akan terbuka peluang untuk bisnis, misalnya. Orang hobinya main golf, misalnya. Nah, tapi berbahaya golf ini karena ada konotasi judinya. Kalau di golf, biasanya orang taruhan. Nah, ini bagi umat muslim juga harus diperhatikan dan harus hati-hati. Jangan terjebak di olahraga golf kemudian bermain judi di sana, karena di situ ada taruhan. Siapa yang duluan sampai begini begono. Nah, ini berbahaya juga. Jadi carilah hobi yang tidak mempunyai risiko seperti itu. Kan nggak bisa juga hobi minum minuman keras misalnya, itu juga nggak benar. Kita cari hobi yang positif saja, hobi touring, hobi berkemah, hobi memancing, ya. Nggak mungkin memancing dalam kondisi mabuk, itu nggak mungkin. Jadi jauhkan dari urusan yang memabukkan atau yang bisa menjurus ke maksiat. Sebagai orang muslim, kita perlu untuk berhati-hati, ya. Yang kelima, meningkatkan hubungan sosial, tadi udah kita sebutkan ya. Jadi memperluas jaringan. Kemudian yang terakhir, memberikan keseimbangan hidup. Jadi memiliki waktu untuk hobi bisa membantu seseorang merasa lebih seimbang antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan waktu untuk diri sendiri. Jadi kalau ada hobi, kita cenderung untuk bisa mengatur keseimbangan. Gitu. Misalnya, hobinya jogging. Nah, kita lakukan jogging itu ya jelas di pagi hari sebelum kita berangkat bekerja. Kita jogging dulu. Jangan udah bekerja terus izin buat jogging. Nah, itu nggak benar. Nah, ini sudah melanggar aturan perusahaan. Nah, kita jogging ya berarti sebelum kita masuk kantor atau setelah sholat subuh. Biasanya setelah sholat subuh kan masih pagi tuh. Kita manfaatin untuk jogging misalnya. Nah, ini kan bermanfaat. Membuat badan segar, membuat sehat, gitu kan. Jadi pada intinya sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan melalui hobi ini. Nah, kalau hobi itu berarti sudah dilakukan secara terus-menerus. Ya, bukan hobi musiman gitu. Kan kita sering lihat nih, di saat-saat tertentu ada orang semua sibuk main bulu tangkis misalnya, badminton. Ya, di mana-mana, di gang, di jalan, itu semua pada sibuk main badminton. Nah, itu olahraga yang
kadang-kadang itu adalah musiman. Pada saat rame-rame, kemarin ada yang lagi rame main Leto misalnya. Main Leto, semua main Leto. Ini memang ada main layangan, semua main layangan. Ini bukan hobi, tapi ini adalah uh, aktivitas yang musiman gitu. Nah, kita perlu membuat satu hobi yang pasti gitu. Ada orang hobi mengumpulkan perangko, ada. Jadi dia koleksi perangko. Karena dia hobi koleksi perangko, akhirnya jadi kolektor perangko. Nah, perangko ini ternyata setelah di satu saat tertentu itu dicari orang dengan harga yang mahal misalnya. Nah, ada seperti itu. Atau hobi mengumpulkan uang Indonesia dari zaman dulu. Nah, ini juga hobi yang akhirnya menghasilkan gitu. Tapi bukan berarti kita tujuan adalah untuk menghasilkan, tapi hobi yang akhirnya membuat kita jadi menghasilkan. Ya, janganlah hobi clubbing. Nah, itu hobi clubbing bukan hobi yang baik. Kalau nggak clubbing tuh rasanya kok nggak lengkap gitu. Hobi clubbing atau hobi pacaran misalnya. Nah, itu juga nggak benar. Jadi itu hobi negatif, jangan dipelihara. Kita cari hobi yang positif, yang tidak merugikan kita, baik secara fisik maupun secara mental. Tentu tidak bertentangan juga dengan agama. Nah, kalau ada yang hobi uh, vlog, nah, seperti kami ini kan hobinya vlog, artinya kita bertukar informasi, sharing. Nah, ini juga lama-lama jadi hobi. Nah, kami juga mulai jadi hobi karena channel ini kan masih channel baru, belum terlalu lama, baru usianya ya kurang lebih sekitar sebulan lebih ya. Ini channel ini mulai ada di 22 Desember. Ya, mungkin masih belum ada sebulan ini. Uh, jadi channel ini ternyata diminati oleh para subscriber yang sudah 1.000 lebih. Dan akhirnya ini aktivitasnya menjadi satu hobi. Sehingga tiap pagi saya duduk di sini, saya vlog, kan tidak ada yang suruh dan pun tidak dibayar sekarang. Kita vlog ya. Jadi tujuannya bukan cari subscriber, tapi tujuannya adalah hobi saya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat supaya bisa di-sharing bersama. Nah, ini juga termasuk hobi. Ya, makanya kalau kita bicara hobi, maka kita secara keseluruhan hobi bisa memberikan ruang bagi seseorang untuk berkembang, ya, atau beristirahat menemukan kebahagiaan di luar tanggung jawab sehari-hari. Nah, ini sudah jelas bahwa hobi itu tidak boleh mengorbankan kepentingan sehari-hari, tanggung jawab sehari-hari. Nah, hobinya jogging, tidak mau kerja. Dari pagi jogging melulu sampai malam. Ya bagaimana benar gitu loh. Nah, ini kan ada tanggung jawab kita juga sehari-hari yang perlu kita lakukan. Jadi hobi itu jangan sampai membuat tanggung jawab kita terbengkalai, juga pekerjaan kita terbengkalai. Nah, contohnya orang yang suka mancing. Nah, mancing itu jangan berhari-hari sampai lupa keluarga, sampai lupa segalanya, ya. Ya, diatur waktunya, dijadwal. Seminggu sekali misalnya kita mancing, atau 2 minggu sekali kita mancing. Nah, kita mancing ikan 2 minggu sekali itu kan akhirnya tidak mengganggu apa-apa. Nah, ini akan membuat kita berkembang. Ya, hobi kita bisa tersalurkan. Banyak hobi sebetulnya. Kalau saya dulu waktu masih sekolah, saya hobinya adalah ini uh, pecinta alam, jadi suka menjelajahi gunung, manjat gunung. Nah, itu tuh juga dilakukan pada saat libur sekolah. Nah, itu ternyata bermanfaat juga tuh. Kita kita mendaki gunung, lalu kita merasakan dekat dengan alam. Kita bersyukur dengan Allah yang sudah demikian luar biasa mengaruhi menciptakan alam semesta ini untuk kita manusia nikmati. Gitu. Nah, hobi ini jangan dinodai dengan hal-hal yang maksiat. Nah, contohnya seperti tadi saya katakan, bermain golf tuh baik. Nah, itu kan olahraga juga, olahraga ketahan tubuh. Tapi kalau bermain golf di lapangan kemudian ada maksiatnya seperti apa? Seperti berjudi, ya. Kemudian mungkin ada hubungan gelap dengan KD-nya kan kebetul mungkin ada yang perempuan. Nah, hubungan gelap dengan KD-nya itu sudah menjurus maksiat. Nah, itu harus kita hindari. Ya, kita harus hindari. Karena apa? Karena sesuatu hobi yang akhirnya membuat kita jauh dengan Allah,
jauh dengan Al-Quran, kita tuh harus harus tinggalkan. Ya, jangan jangan terpancing. Karena setan itu dia akan terus menggoda kita, menggoda kita, kemudian mengganggu kita. Jadi kita harus hati-hati. Dalam segala hal kita harus pikirkan satu pedoman. Kalau aktivitas itu ternyata justru membuat kita jauh dengan Allah, itu tinggalkan. Jangan, jangan teruskan. Karena itu akan menjurus ke hal yang tidak baik. Dan itu bukannya mendapat pahala, tapi mendapat celaka, mendapat dosa. Ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Pada intinya acara ini sudah berlangsung lumayan lama, ya, lumayan lama, dan kami udah kalau tidak keliru sudah 16 kali tayang. Nah, kami berharap bahan-bahan yang kami sampaikan ini bisa menjadi manfaat, dan perlu juga kami sampaikan bahwa bahan ini kami dapatkan dari beberapa sumber yang intinya bukan kami buat-buat sendiri, tapi ini memang dari sumber-sumber yang terpercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan, ini kami sampaikan. Dan bila mana ada sesuatu yang kurang sempurna, kurang baik, tata bahasanya mungkin tidak sesuai dengan tata bahasa yang baik, kami mohon dimaafkan. Dan juga bila mana ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, tersindir dengan apa yang kami sampaikan ini, kami juga mohon dimaafkan. Karena pintu maaf itu harus terbuka untuk siapa saja. Karena maaf memaafkan itu adalah perintah agama. Jadi kita harus memaafkan, ya. Ini kurang lebih ini yang kita sampaikan. Semoga para mualaf, kemudian para pemeriksa bisa mendapat kebahagiaan di hari libur ini, dan bisa menikmati libur dengan baik. Kemudian segala sesuatu yang dilakukan selalu dilindungi oleh Allah. Kemudian masih banyaklah doa-doa yang perlu kita sampaikan nanti. Jadi marilah kita sama-sama berharap yang terbaik untuk kita. Karena apapun yang terjadi di dunia ini semua adalah takdir Allah. Kita hanya menjalani saja dan kita berikhtiar. Ingat, tingkatkan sabar, sholat, dan juga belajar Al-Quran. Bagi seorang muslim kalau tidak belajar Al-Quran, ya artinya masih belum lengkap. Dan ini adalah perintah, kita harus belajar. Walaupun tidak bisa kita belajar. Ya mungkin nanti ada acara-acara di mana acara kita yang tambahan yang Mutiara Islami ini mungkin dari sana bisa terketuk hatinya untuk mau belajar. Kita belajar bersama untuk bisa meningkatkan keimanan kita. Karena iman dan takwa tidak bisa dilepas dari kita sebagai seorang muslim. Kita harus takwa, kita harus beriman. Sebentar lagi juga masuk bulan suci Ramadan. Moga-moga kita semua dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, ya untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, badan yang sehat, ya, dan jiwa yang kuat, ya, untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah. Ini yang kami ingin sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Moga-moga subscriber semakin bertambah, semakin banyak yang menonton, semakin banyak yang bisa diterima dari sharing ini. Sehingga ini juga kesempatan bagi kita bersama untuk menciptakan pahala. Ya, pahala amal untuk kita jadi bekal di akhirat nanti. Karena kita nggak tahu, usia tidak ada yang bisa menduga. Orang sehat bisa meninggal mendadak, orang sakit juga bisa meninggal. Jadi tidak ada satu ketuaan kalau meninggal itu harus keadaan sakit. Orang sehat pun bisa meninggal. Setiap saat dipanggil sama Allah. Nah, ketika kita dipanggil sama Allah, kita harus siap. Ya, siap dalam pengertian bahwa kita harus dalam keadaan Islam. Ya, itu yang harapan kita. Semoga Allah dengar doa kita pagi ini. Semoga diaminkan oleh malaikatnya Allah. Ya, kita sama-sama. Terima kasih kami sampaikan. Tidak lagi kami berpanjang lebar, kita akan ketemu lagi di acara secangkir kopi pagi hari berikutnya, yaitu hari Selasa. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari.